Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas casting proses dan metal forming proses, yang dimana dengan dosen pengampu yang terhormat, Profesor Dr. Djokorda Gede Tirtanindya STMT, dan perkenalkan nama saya Muhammad Faturrahman Hasibuan dengan NIM 210553164 dari Teknik Mesin Universitas Udayana. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang selanjutnya yaitu casting proses. Di sini kita ada dua bahasan. Yang pertama G, investment casting atau lossless casting atau pengecoran lilin hilang. Lalu ada yang H, continuous casting. Nah, kita masuk ke yang G, investment casting atau lossless process. Pertama ada G1, flux method. Investment casting adalah jenis pengecoran logam yang menggunakan pola dari bahan lilin atau wax sebagai media cetak. Lalu pola lilin ini dibuat dari cetakan induk atau master D dengan bahan logam atau bahan lainnya. Dan proses ini bisa menghasilkan produk dengan ukuran presisi. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari investment casting. Yang mana yang pertama menghasilkan permukaan produk yang baik. Lalu yang kedua, ketelitian dimensi baik dengan toleransi 0,076 mm, lalu tidak memerlukan proses permesinan lanjut. Dan yang empat ada lilin dapat didaur ulang untuk membuat pola yang baru. Nah, selanjutnya ada proses pengecoran flux method. Mana di sini yang pertama, lilinnya itu dicairkan dan disuntikkan ke dalam cetakan untuk membentuk pola sekali pakai. Lalu yang kedua ini, polanya dilas ke lilin untuk membentuk pohon seperti ini. Lalu yang ketiga, pohonnya ini dicelupkan ke dalam bubur atau ke dalam larutan tahan api. Lalu yang keempat, cetakannya tadi dituang larutan tahan api dan disegel ke palet. Lalu yang kelima, setelah disegel lalu di oven. Dan yang keenam, cairannya ini siap dituang dan prosesnya selesai. Nah, selanjutnya kita masuk yang G2, cell method. Metode ini mirip dengan metode cetakan, yang dimana perbedaan utamanya terdapat pada saat penuangan massa padat bahan di sekitar pola berlapis tipis, yang dimana dilapisi lagi dengan lapisan celup bubur keramik sampai ketebalan cangkangnya yang diinginkan, serta biasanya ketebalannya itu sekitar 1/4 inci atau 6,3 mm dan dia tidak memerlukan cetakan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari flux method. Di sini yang mana ada pertama yaitu pembuatan pola lilinnya menggunakan cetakan induk dengan cara dituang ke sini atau diinjeksi ke dalam cetakan induk seperti ini. Nah, lalu yang kedua, setelah pola lilinnya selesai dicetak, kemudian dipasangkan pada sprue ini sehingga membentuk pohon pola. Nah, seperti ini. Nah, yang ketiga, setelah seperti tadi, lalu kemudian pohon polanya dicelupkan ke dalam larutan keramik slurry, yang dimana di sini suhunya sekitar 23 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, lalu setelah dicelupkan tadi, polanya didiamkan seperti ini. Lalu selanjutnya setelah dia didiamkan, lalu pola ini ditaburi dengan pasir seperti ini. Lalu yang keenam, pohon polanya dipanaskan pada suhu sekitar 120 derajat Celcius supaya cairan lilinnya keluar. Dan di sini posisinya terbalik. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ini dilakukan proses
sintering pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada continuous casting. Pengecoran kontinu atau juga dikenal sebagai pengecoran untai adalah proses di mana logam dipanaskan sampai mencair. Ini digunakan untuk melemparkan logam dengan panjang yang tidak terputus. Lalu dalam proses ini logam cair terus dipasok ke cetakan dan cetakannya memiliki panjang tidak tertentu. Nah, di sini ada contoh dari pengecoran kontinu yang dimana di sini ada sendok tuangnya. Lalu ini ada bejana tempat logam cairnya mengalir. Lalu di sini ada cetakannya. Lalu yang keempat ada obor plasmanya. Lalu yang kelima ini ada penyumbatnya. Dan yang keenam ada strike zone. Lalu di dalam pengecoran kontinu ini, baja yang masih cair dari tungku dituangkan ke dalam cetakan berpendingin air penuh. Dalam percetakan ini, sehingga logam muncul sebagai untai yang mengeras. Untai yang mengeras pada permukaan. Lalu setelah itu melewati roll yang disemprotkan air untuk menghasilkan padatan yang kemudian dikirim ke roll panas seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke metal forming process. Di sini kita akan membahas yang A, hot and warm forming methods, lalu yang B, primary cold working operation, lalu yang C, shared metal cutting operation. Nah, di sini kita masuk yang A1, hot rolling. Pengerolan adalah suatu proses deformasi benda yang dilakukan dengan mengurangi ketebalan dari benda atau materi, atau dengan kata lain menipiskan menggunakan daya tekan dan menggunakan 2 buah atau lebih alat roll. Yang dimana pada proses pengerolan ini, bendanya dikenai tegangan kompresi yang tinggi yang berasal dari gerakan jepit roll dan tegangan geser-gesek permukaan sebagai akibat gesekan antara roll dengan logamnya. Nah, di sini ada contoh dari roll hot working, yang dimana di sini ada pengerolannya atas bawah dan di sini ada benda yang akan di roll. Terlihat di sini sebelum di roll strukturnya masih jarang-jarang atau berjarak, sedangkan setelah di roll hasilnya akan menjadi padat seperti ini. Lalu selanjutnya ada A2, hot drawing or hooping, yang dimana proses pembentukan logam, dimana logam ditarik melalui cetakan atau set cetakan untuk capai pengurangan diameter material. Dalam proses ini, belangko logam yang dipanaskan ditempatkan pada bukaan di dan punch mendorong belangko melalui bukaan di untuk membentuk cangkir atau cangkang. Nah, di sini ada contohnya, yang dimana di sini ada punch-nya, lalu di sini ada head plate-nya atau benda yang akan dicetak. Di sini ada cetakannya dan di sini ada bahan yang sudah jadi. Yang dimana di sini dia diberikan tekanan sehingga membentuk seperti ini. Begitu juga yang ini. Di sini cetak awalnya seperti ini head cup-nya, lalu setelah itu diberikan tekanan hingga menjadi seperti ini. Sama juga seperti ini, yang dimana bentuknya awalnya tidak rata seperti ini. Lalu setelah diberikan tekanan, dia akan menjadi seperti ini. Lalu yang A3 ada extrusion. Ekstrusi atau extrusion adalah proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar logam di dalam rongga tertutup melalui cetakan untuk mengurangi penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Menurut proses pengerjaannya, ada 2 jenis ekstrusi, yaitu direct extrusion dan indirect extrusion. Nah, di sini ada contoh kita masuk ke A3A, direct extrusion, yang dimana pada ekstruksi jenis ini, logam dimasukkan ke dalam wadah dan ditekan dengan penekanan atau ram. Penekanan tersebut membuat logam keluar dari lubang di sisi lain wadah dan memiliki bentuk penampang sesuai dengan bentuk lubang atau di. Nah, di sini ada
Contohnya ada wadahnya. Ada wadahnya, di sini ada pendorongnya, lalu di sini ada bahan awalnya, dan di sini ada hasilnya. Dan di sini kita berikan dorongan ke sini, dan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Itu juga dengan ini. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu A3B, Indirect Extrusion. Di mana pada ekstrusi ini dipasang pada pendorong atau ram. Lalu ketika pendorong mendorong materialnya, material tersebut akan mengalir melalui celah dengan arah yang berlawanan. Nah, seperti ini. Di sini ada wadahnya. Di sini ada bahan awal atau bahan yang mau dicetak. Di sini ada cetakannya. Lalu di sini ada hasilnya. Lalu di sini ada pendorongnya, di mana di sini pendorongnya ini diberikan tekanan sampai ke sini sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Itu juga dengan ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4 atau forging. Di mana forging atau penempaan adalah proses deformasi di mana benda kerjanya ditekan di antara 2D atau cetakan. Lalu penekanan ini dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan berangsur-angsur perlahan, di mana proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu proses penempaan ini juga merupakan salah satu dari beberapa jenis pengerjaan logam yang paling tua, dikarenakan proses penempaannya sudah dikenal dan dilakukan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, di sini ada A4A, Open Deep Forging. Open Deep Forging adalah jenis penempaan atau forging yang paling sederhana, dikarenakan proses ini mengoperasikan dengan menekan benda kerja menggunakan 2 buah di cetakan berbentuk rata. Lalu secara umum, open deep forging mampu mengerjakan benda-benda mulai dari yang kecil hingga yang besar. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada cetakannya, di sini ada benda kerjanya, lalu di sini ada cetakan juga, dan di cetakan ini diberi gaya dorong, sehingga dapat mendorong atau mencetak benda kerja yang di sini. Nah, hasilnya seperti yang ini, di mana yang tadi bentuknya seperti ini, setelah diberikan gaya dorong, maka dia akan menjadi seperti ini atau menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4B atau Impression Deep Forging. Impression Deep Forging atau terkadang disebut juga dengan Closed Deep Forging adalah proses penempaan dengan cetakan tertutup yang langsung bisa menghasilkan bentuk benda kerja sesuai yang diinginkan atau sesuai gambar kerja atau hampir yang diinginkan juga. Nah, di mana di sini ada benda kerja awalnya, di sini ada cetakannya, lalu gambar yang selanjutnya di sini ada cetakan juga, lalu cetakan ini diberi gaya dorong, sehingga menekan benda kerja ini terjadi penekanan, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini atau juga hasil yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4C, Press Forging. Pada penempaan tekan, deformasi plastik logam melalui penekanan dengan lambat yang berbeda dengan impact palu yang berlangsung dengan cepat. Mesin tekan vertikal dapat digerakkan secara mekanik atau hidrolis. Nah, di mana di sini ada cetakannya, sini ada upper D-nya dan ada lower D-nya, dan di sini ada benda kerjanya. Caranya sama seperti tadi, juga diberikan tekanan atau diberikan kekuatan sehingga memberi tekanan pada benda yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4D, Offset Forging. Di mana offset forging ini merupakan proses forging yang digunakan untuk pembesaran diameter pada ujung batang logam, yang dimana prosesnya ditekan dalam arah memanjang. Dan pada dasarnya benda kerja yang diset berupa bar bulat, wire, ataupun benda kerja berbentuk silindris. Nah, bentuknya seperti ini. Di sini ada cetakan, di sini ada pendorongnya, dan di sini tadi benda kerjanya itu berbentuk silindris. Di mana di sini diberikan tekanan, diberikan gaya di sini. Setelah itu akan menjadi seperti ini, dan terakhir finishingnya akan menjadi bentuk seperti ini. Bentuknya seperti
bar bulat. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4E, roll forging. Roll forging adalah proses pembentukan bahan yang digunakan untuk mengurangi dimensi penampang benda kerja silindris atau persegi. Lalu pengurangan dimensi penampang dilakukan dengan melewatkan benda kerja melalui satu set roll yang berlawanan atau berpasangan. Roll tersebut biasanya memiliki alur yang berbentuk sesuai bentuk benda akhir yang diharapkan. Nah, seperti ini kita lihat pada gambar yang A, di mana di sini ada rollnya, atas bawah, roll atas dan roll bawah, dan di sini ada benda kerjanya, yang dimana di sini nanti akan sama-sama berputar atas dan bawahnya untuk mencetak atau membentuk benda kerja di sini. Nah, di sini ada arah dari sampingnya, dan setelah itu, setelah di roll tadi, benda kerjanya akan jadi seperti ini atau menjadi bentuk yang diharapkan sesuai dengan yang diberikan instruksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke EAF4, isothermal forging. Isothermal forging adalah proses penempaan di mana cetakannya juga ikut dipanaskan hingga mencapai suhu yang sama dengan suhu benda kerja. Dan di sini karena cetakannya tadi ikut dipanaskan dan cetakannya panas, maka kemampuan benda kerjanya untuk berubah bentuk tetap terjaga selama proses penempaan. Nah, di sini ada contohnya. Di sini misalnya ada cetakan atasnya, di mana di sini ada cetakan bawahnya, dan di sini ada benda kerjanya atau benda yang akan dibentuk. Nah, di sini akan diberikan gaya juga, lalu ini cetakan beserta benda kerjanya akan dipanaskan bersama-sama dengan suhu yang sama dengan benda kerjanya. Selanjutnya kita masuk ke A4G, swagging. Di sini ada tube swagging adalah proses penempaan pada silinder berlubang yang dilakukan untuk mengurangi diameter atau ketebalan silinder tersebut. Proses tube swagging ini dapat dilakukan dengan atau tanpa mandrel. Nah, di sini kita lihat ada cetakannya. Bentuk cetakannya cetakan atas dan cetakan bawah. Lalu di sini ada silinder tube-nya atau silinder berlubang yang akan dimasukkan ke dalam cetakan ini. Di mana yang tadinya bentuknya seperti ini, setelah keluar dari cetakan maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Begitu juga. Dan di sini merupakan tube swagging yang tanpa mandrel. Nah, sedangkan yang dengan mandrelnya bisa dilihat dengan sini, di sini hanya ditambahkan mandrelnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke A4H atau ring rolling. Ring rolling atau pengerolan cincin adalah proses deformasi di mana cincin berdiameter kecil dengan dinding yang tebal dirol menjadi cincin berdiameter besar dan berdinding tipis. Nah, bisa kita lihat di sini, di mana di sini ada roll utamanya, di sini ada roll idlernya, lalu di sini ada roll miringnya, dan di sini ada benda kerjanya. Maka dia akan di-roll secara bersamaan. Nah, setelah di-roll bersamaan dalam waktu yang tertentu, maka diameternya menjadi besar dan dindingnya tipis seperti yang saat ini. Dan ini juga bisa diatur sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke A5, piercing. Proses piercing ini juga sering disebut dengan rotary piercing atau yang dimana merupakan proses pembuatan pipa seamless yang berdinding tebal. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada rollernya juga, ada rollernya, dan di sini ada benda kerjanya, yang dimana benda kerjanya ini tadi dipanaskan dengan batang yang padat, di mana di sini rollnya berputar searah antara roller yang atas dan roller yang bawah. Nah, selanjutnya kita masuk ke A6, pip welding.
Pipa welding adalah metode untuk menyatukan sambungan antara dua pipa dengan menggunakan las, yang dimana untuk weldernya atau orang yang bekerja dan mempunyai keahlian untuk pengelasan. Dan pipeline ini biasanya digunakan menggunakan pipa yang berukuran besar dan piping menggunakan pipa yang berukuran relatif kecil. Lalu di sini ada beberapa keuntungan dari pipa welding. Yang pertama itu mengurangi kebutuhan fitting. Lalu yang kedua biayanya rendah. Yang ketiga perbaikannya lebih mudah. Lalu yang keempat lebih sedikit kebocoran. Dan yang kelima sedikit menggunakan alat dan juga tenaga kerjanya. Nah, kita masuk ke yang A7 atau hot spinning. Di hot spinning ini adalah proses pembentukan logam panas secara plastis dari bentuk datar dengan ukuran tertentu menjadi bentuk yang sesuai dengan cara memutar benda kerja dan memberikan tekanan secara lokal pada sisi benda kerja. Lalu, proses spinning ini dapat juga dikerjakan dengan proses pengerjaan dingin. Bahan benda kerjanya merupakan lembaran logam yang tipis dengan ketebalan sampai 6 inci untuk pengerjaan panas. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang bagian B, Primary Cold Working Operation. Sini yang B1 ada cold rolling. Cold rolling atau pengarolan dingin merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengarolan. Cold rolling ini dilakukan pada suhu ruang karena tadi dilakukan pada suhu ruang, cold rolling memerlukan energi yang lebih besar, dikarenakan material dengan suhu ruang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk dengan sifat anisotropik. Bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh dari pengarolan ini. Di sini ada namanya pengarolan longitudinal, bisa kita lihat di sini. Lalu di sini ada pengarolan transversal, bisa kita lihat di sini. Dan ada pengarolan oblique. Gambarnya seperti ini. Lalu kita masuk ke cold drawing, di mana proses yang digunakan untuk mengurangi ukuran kawat, batang, pipa, dan bentuk lainnya, dan merupakan operasi yang berbeda dari gambar lembaran logam, di mana bahannya dipaksa masuk melalui cetakan yang bentuk cetakannya itu lebih kecil daripada ukuran logamnya. Bisa kita lihat di sini ada cetakannya, cetakan atas dan cetakan bawah. Lalu di sini ada lembaran logamnya, barcode or printnya. Di sini sebelum dimasukkan ke cetakan. Nah, di sini dia akan diberikan gaya dorong, dipaksa masuk ke dalam cetakannya, dan di sini diameter setelah dilakukan cetakannya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau yang di bawah ini dia menggunakan mandrel. Nah, seperti ini, prosesnya sama, tapi dia menggunakan mandrel. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang C. Yang C1, shearing atau pemotongan. Sebelum komponen dari lembaran logam dibuat, benda kerja awal yang dimensinya yang sesuai terlebih dahulu dipotong dari lembaran besar. Lalu lembaran ini dipotong dengan prinsip tegangan geser dan biasanya menggunakan alat punch dan die. Nah, di mana di sini bisa kita lihat di sini ada punch-nya, di sini ada die-nya, lalu di sini ada tempat kayak cetakannya gitu. Dan di sini ada benda kerja yang akan mau dipotong atau lembaran logamnya. Nah, di sini nomor 2 ini kita lihat lembaran logam ini tadi diberikan gaya atau diberikan tekanan, dan seperti ini akan terus memberikan gaya dorong sampai lembaran logam ini tadi terpotong seperti ini. Nah, selanjutnya kita ada masuk ke C2, nibbling. Nibbling adalah proses pembuatan lubang-lubang kecil yang saling tumpang tindih atau berpotongan satu sama lain pada logam lembaran
Sehingga kumpulan lubang yang saling tumpuk tinggi tadi akan membentuk garis potong seperti ini. Nah, dia akan membentuk garis potong yang terdiri dari lubang-lubang kecil. Selanjutnya kita masuk ke C3, slitting. Slitting sendiri sebenarnya tidak selalu identik dengan industri percetakan. Pada dasarnya, slitting adalah proses pemotongan roll besar material. Dan material ini bisa bermacam-macam, misalnya bisa berupa kertas, stiker, vinil, plastik, kain karet, bahkan foil. Sehingga bisa memotong lembaran atau roll besar material dengan cepat dan bisa sangat presisi. Dimana bisa kita lihat di sini ada sebuah roll lembaran bahannya. Nah, di sini dia akan dipotong. Setelah dipotong akan menjadi seperti ini dan sudah menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya ada C4, blanking. Blanking merupakan pemotongan lembaran logam dalam satu langkah untuk memisahkan potongan dari lembaran yang lebih besar. Bagian yang dipotong ini biasanya terletak di tengah logam induk dan merupakan produk yang diinginkan. Dalam proses pekerjaan ini, bagian hasil potongan tersebut dikenal dengan istilah blank. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan lembaran tadi, lembaran sebelum dipotong. Nah, setelah lembarannya dipotong, maka dia akan menjadi bentuk seperti ini, atau bagian yang digunakannya. Dan di sini ada sisanya atau limbahnya. Selanjutnya kita masuk ke C4A, dinking. Dinking adalah salah satu proses manufaktur dan dinking menggunakan cetakan khusus yang disebut dinking D, atau pemotong berlubang. Bagian ujung D tersebut biasanya mempunyai kemiringan sekitar 20 derajat dan tajam. Dan proses ini digunakan untuk memotong atau melubangi bahan-bahan lunak. Nah, di sini ada tadi dinking D-nya, ada benda kerjanya yang tajam. Dan di sini ada benda kerjanya yang bisa dibolongin dengan memberikan tekanan pada benda kerja ini. Di sini ada alasnya. Alasnya ini terbuat dari bahan kayu. Lalu selanjutnya ada C4B, cut off. Cut off adalah proses pemotongan di mana part atau hasilnya dipisahkan dari lembaran logam induk dengan memotong sisi dalam dari part tersebut secara berurutan. Sebenarnya inti dari proses ini hampir mirip dengan proses parting, yaitu memotong lembaran menjadi dua bagian atau lebih. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada lembaran yang sebelum dipotong. Nah, lalu di sini ada garis potongnya. Atau di antara garis potong ini ada part juga yang bentuknya sama seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi tidak ada lembaran logamnya yang terbuang atau bentuknya akan sama seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke C4C, parting. Parting merupakan pemotongan lembaran menggunakan punch dengan dua tepi potong yang cocok atau pas dengan tepi dari blank atau hasil. Lebih mudahnya, parting adalah proses pemotongan lembaran logam menjadi dua bagian atau lebih dengan bentuk tertentu. Nah, di mana di sini bisa kita lihat di sini ada lembaran logamnya, di mana di sini ada cetakannya. Lalu di sini ada hasilnya. Dan di sini ada limbahnya juga. Lalu kita masuk ke C5, punching. Punching ini mirip dengan blanking. Perbedaannya adalah apa yang dihasilkan. Biasanya punching menghasilkan lubang, sedangkan potongan yang terpisah dari proses punching adalah limbah yang disebut slug. Lalu lembaran tersisa adalah yang diinginkan seperti ini. Di sini ada lembaran logamnya. Lalu kita bentuk seperti lingkaran gini. Nah, baru di sini limbahnya dan di sini hasil yang digunakannya. Nah, selanjutnya ada C5, turret punching. Mesin CNC atau turret punch adalah mesin yang berguna untuk melakukan proses perlubangan
pada plat logam dan memiliki banyak pilihan mata tooling. Tooling yang ada yang tersimpan secara melingkar atau disebut turret. Lalu mesin yang tipe turret ini mampu mengerjakan banyak tipe lubang secara bergantian dengan cepat dan akurat, dikarenakan pergantiannya dikontrol dengan menggunakan komputer. Bisa kita lihat di mesinnya ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke C5B, nosing. Nosing adalah proses pemotongan lembaran logam dari tepinya. Nosing ini biasanya merupakan proses produksi ringan yang dioperasikan secara manual. Selama proses notching, tepi benda kerja dihilangkan dengan menggunakan beberapa pisau potong yang diatur dengan sudut yang tepat satu sama lain. Nah, seperti ini. Di sini ada lembaran logamnya, di mana sudut-sudutnya tadi dibuang sehingga menghasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, seperti ini yang dinamakan proses nosing. Selanjutnya ada C6, trimming. Trimming adalah proses pemotongan yang dilakukan pada lembaran logam yang dibentuk untuk menghilangkan logam berlebih serta menetapkan ukuran. Ini memiliki arti yang sama seperti pada proses tempa. Nah, di sini ada contoh dari part yang dibentuknya dan di sini ada scrapnya atau sisanya. Selanjutnya kita masuk ke C7, shaving. Shaving adalah proses pemotongan pada lembaran logam yang dilakukan dengan jarak sangat kecil, di mana proses ini bertujuan untuk mendapatkan dimensi yang akurat dan potongan tepinya yang halus serta lurus. Shaving ini biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sekunder atau finishing pada bagian yang sebelumnya telah dipotong. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada benda kerjanya dan di sini ada pendorongnya atau pemotongnya yang akan diberikan gaya. Nah, selanjutnya ada C8, lancing. Lancing adalah proses gabungan antara pemotongan dan pembengkokan atau pemotongan dan pembentukan yang dilakukan dalam satu langkah. Proses tersebut memisahkan sebagian logam dari lembaran tetapi tidak sampai terpisah. Nah, tujuan dari proses lancing ini adalah memodifikasi geometri di mana tidak ada pengurangan bahan. Nah, di mana kita lihat di sini yang awalnya logamnya ini tadi datar, dicetak atau dibentuk yang dilakukan pembengkokan dan tidak ada hasil sisanya. Nah, selanjutnya ada C9, fine blanking. Fine blanking adalah proses pemotongan yang digunakan untuk membentuk blank atau lembaran logam dengan toleransi kecil dan tepi halus dalam satu langkah. Proses fine blanking ini biasanya digunakan pada logam dengan ketebalan yang relatif kecil. Nah, di sini kita lihat di sini ada punch-nya, di sini ada petakannya, di sini ada cetakannya, lalu di sini ada benda kerjanya. Yang dimana punch ini akan memberikan gaya dorongan ke benda kerja ini sehingga dia akan terpotong dengan ketebalan yang diinginkan. Nah, demikian tadi penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Terima kasih.